Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Kiki Fazlin, NIM 22650097 dari kelas C. Di sini saya akan membaca jurnal tentang forward chaining dan backward chaining. Langsung saja, judul jurnal penerapan metode forward chaining pada sistem pakar pendeteksi awal Omikron. Penulis Devi Ayu Indasari, Nofriyadi Mardani Lius. Volume 6 nomor 2 Desember 2022 halaman 224 sampai 233. Abstrak. Omikron merupakan jenis virus yang lagi mewabah di Kabupaten Asahan, khususnya di Puskesmas Sidodadi, dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus tersebut. Untuk mengatasi hal ini tersebut perlu adanya teknologi untuk mendeteksi gejala awal pada virus ini. Tujuan penelitian ini membuat sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal Omikron menggunakan metode forward chaining. Pendahuluan, Omikron merupakan virus baru yang muncul di Afrika Selatan pada akhir November 2021. Virus yang hanya bisa menular melalui kontak fisik langsung dan atau tidak langsung ini sangat sulit dideteksi karena gejalanya mirip dengan beberapa penyakit lain. Gejala varian Omikron yang hampir mirip dengan flu dan faringitis membuat orang sulit membedakan apakah mengidap varian Omikron COVID-19 atau hanya flu atau faringitis. Lai et al. 2022, Priyadi et al. 2022, Yolanda et al. 2022, dan cenderung memiliki gejala ringan. Soeroso dan Sulistiadi 2022. Omikron memberikan kecepatan transfer hingga 5 kali lipat dari varian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam membangun sistem pakar ini adalah waterfall dengan tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Tahap analisis dilakukan menganalisis permasalahan yang ada di Puskesmas Sidodadi dalam penanganan gejala awal Omikron. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan mengenai gejala-gejala awal virus Omikron dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap dokter atau pakar mengenai virus ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode forward chaining. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis yang kami peroleh bahwa masyarakat yang kurang memperhatikan akan gangguan dan penyebab serta gejala yang terjadi pada virus Omikron sehingga mengalami gangguan pernapasan, dan dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi disusun untuk dilakukan pembuatan kombinasi kaidah-kaidah penarikan kesimpulan influencer dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Untuk hasilnya ini kemudian lanjut di kesimpulan. Forward chaining dapat diterapkan pada sistem pakar pendeteksi gejala awal Omikron. Sistem ini juga sudah berjalan dengan baik dan dapat menampilkan gejala, kasus, dan solusi yang ditampilkan pada layar menu hasil diagnosis. Selain itu, hasil pengujian sistem menggunakan black box menunjukkan bahwa semua tombol teks, input, dan lain sebagainya sudah berhasil dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini dapat membantu pihak puskesmas dalam menangani pasien yang teridentifikasi COVID-19 jenis virus Omikron dengan maksimal sehingga dapat mengurangi risiko dalam pemrosesan penanganan tersebut. Lanjut pada jurnal kedua, jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, dengan judul Sistem Pakar menggunakan metode backward chaining dalam mengidentifikasi kandungan senyawa boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow pada makanan. Penulis Muhammad Irwan Khalil, Gunadi Cahyo, Universitas Putra Iyo Indonesia, YPTK Padang. Volume 3 nomor 1 halaman 34 sampai 40. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan penggunaannya atau berbahaya bagi kesehatan. Penambahan bahan berbahaya dalam makanan minuman mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan. Pendahuluan. Sistem pakar pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 dan 1970 dan diterapkan secara komersial pada tahun 1980. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era informasi yang semakin canggih. Metodologi penelitian.
Pada bab ini menjelaskan beberapa tahap yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahapan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian adalah cara sistematis untuk menjawab suatu masalah yang akan diteliti menggunakan metode ilmiah melalui tahapan yang terstruktur dan teraturan. Lanjut hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini akan dilakukan analisa terhadap sistem dan juga perancangan serta proses data dan hasil dari data tersebut. Kesimpulan, pada sistem Pakar identifikasi nyawa kimia boraks, formalin, rhodamin B, dan methanol yellow pada makanan menggunakan metode backward chaining. Terdapat 18 ciri fisik makanan yang didapatkan dari Pakar dan terdapat 6 buah data yang dilakukan pencarian dengan sistem menggunakan metode backward chaining dan dibandingkan dengan data asli yang didapatkan dari Pakar. Didapatkan hasil kecocokan data dari Pakar dengan hasil pencarian tersebut mendapatkan persentase 100%. Solusi yang dihasilkan yaitu sampel tersebut harus dilakukan pengujian laboratorium. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam edukasi senyawa kimia pada makanan dan mengidentifikasi tahap awal makanan sebelum dilaporkan ke pengawas obat dan makanan untuk dilakukan pengujian labor. Jadi, kesimpulan dari perbedaan dari kedua jurnal, yang pertama formal chaining mendeteksi penyakit jenis-jenis virus, sedangkan backward chaining ini mendeteksi senyawa-senyawa makanan yang berlebihan. Jadi cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.